Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan saya Muhammad Fairuz Abadi, MKom, dosen Universitas PGRI Yogyakarta. Kali ini kita akan belajar tentang desain antarmuka front end untuk web menggunakan wireframe Visio. Langsung saja ya, kita mendesain seperti pada gambar di samping kiri ini. Kita akan mendesain seperti ini, sebuah tampilan front end, sebuah situs penjual aplikasi gitu ya. Kita akan mencontoh gambar ini, desainnya. Langsung saja kita jalankan Microsoft Visio. Anda bisa mengetik Visio ya. Visio nanti tampilannya saya menggunakan versi 2016. Biasanya karena pernah saya pakai ini, di sini biasanya langsung tampil, jadi teman-teman bisa mengklik software dulu ya mungkin ya, kemudian pilih wireframe diagram ya. Pilih saja metrik, bisa sih bebas saja mau metrik atau US unit sama saja, silahkan dipilih salah satunya. Kemudian sebelum kita lanjut, kita harus menambahkan shape tambahan ya, yaitu general, kemudian pilih basic shape ya. Ini untuk membantu kita menggambar yang bentuk-bentuk geometri yang umum gitu ya, yang dasar. Nah, yang pertama kali kita buat adalah bingkai luarnya ya. Bingkai luarnya gunakan saja rectangle ya. Rectangle ya, bisa seperti ini. Saya perbesar sedikit ya. Kira-kira ukuran sebuah halaman web ya. Kita penuhi aja ya, kira-kira segitu ya ukurannya. Nah, ini saya warnai lainnya agak abu-abu ya, supaya terkesan lebih baik ya. Kayak abu-abu aja seperti ini. Kemudian saya kasih logo misalnya ya, kolom logo. Ini masih hitam, kita kasih warna abu-abu juga, lebih mudah lagi ya warnanya ya, kurang lebih yang inilah. Kemudian kita tulisi di tengahnya logo. Nanti diganti dengan gambar ya, tentu saja ini kan hanya desain ya. Kemudian diberi warna abu-abu juga, abu-abunya sama dengan warna garisnya, kurang lebih ya seperti itu. Kemudian kita bikin misalnya di ujung sana ya, di ujung atas, untuk searching ya, Anda bisa menggunakan text box ya, text box. Nah, ini seperti ini text boxnya. Kalau nggak kelihatan mungkin dia ada di belakang, jadi kotak ini kita belakangkan ya, berarti bring send to back ya. Nah, sehingga ini teksnya muncul aja, jadi jangan khawatir kalau tidak muncul, mungkin dia berada di posisi belakang. Nah, ini kita kirim ke belakang ya, send to back. Nah, selanjutnya warnanya juga sebaiknya abu-abu ya, warnanya abu-abu. Warna kotaknya juga kita agak kurangi warnanya, intensitas warnanya. Nah, kemudian di sini kita ganti tulisannya kata kunci misalnya, kata kunci, titiknya 3 ya biasanya, kata kunci. Nah, kemudian diberi gambar itu caranya pilih web media icons. Ini ada search ya, Anda bisa tempelin di situ ya. Kecilin dulu ya, bisa dikecilkan dulu ya ukurannya ya. Kira-kira saja. Oh, ini salah, saya batalin nih, salah pilih, salah geser ya. Nah, ini warnanya kalau bisa ikonnya sama dengan warna garisnya, atau agak tua sedikit ya untuk desain sih ya, seperti itu. Boleh agak tua sedikit, nah, atau sama juga nggak apa-apa, agak tua sedikit aja ya, jadi seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya kita buat bagian tengahnya ya, di bawah header, area di bawah header ya. Jadi kita bikin lagi misalnya basic shape ya, misalnya kita kasih kotak ini area di tengah gitu ya, di tengah, di bawah header ya, header. Jadi panel di bawah header ya, panel di bawah header ya, kira-kira misalnya lebarnya segini lah ya, lebarnya segitu ya. Nanti kalau kurang nanti bisa kita ubah-ubah ukurannya. Nah, warnanya misalkan
lebih mudah ya, lebih filenya ya di sini aja deh, bisa juga di sini ya, bebas saja. Jadi kira-kira warna yang mana bisa dipilih. Agak mudah saja ya. Ya, ini aja deh. Nah, ini kemudian warna garisnya kita samakan ya. Warna garisnya tadi samakan nih. Ya, kemudian kita buat menu. Nah, sekarang buat menu menggunakan rectangle ya. Jadi buat aja dulu rectangle begini. Ya, ukurannya dikecilin ya. Ukurannya dikecilin. Kira-kira bikin berapa menu ya? 5 lah misalnya ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya misalnya. Kira-kira aja panjangnya bisa Anda blok gitu ya, kemudian dipanjangkan begitu ya, jadi sesuai keinginan. Nah, kemudian warnanya kita agak gelap gitu ya mungkin ya, supaya membedakan dengan yang ini. Mungkin cari warna yang lebih gelap, dari itu ya, mungkin ini ya. Demikian juga garisnya ya, garisnya juga supaya ada garis pemisahnya mungkin agak lebih mudah ya. Nah, kemudian taruh di dipepetkan itu, dibikin mepet ya, dibikin mepet. Tekan shift ya supaya pelan-pelan bergesernya. Jadi Anda bisa melihat pergeserannya nih. Jadi kalau misalnya kurang mepet, pakai tombol shift, gunakan tanda panah ya untuk menggeser seperti itu. Nah, kemudian tinggal kita beri tulisan misalnya, tapi kita kasih logo dulu ya. Logo misalnya untuk beranda itu beranda bisa di web icon ya. Beranda itu ya gambarnya home ini ya. Misalnya sih beranda di paling kanan gitu ya. Nah, beranda. Nah, warnanya boleh dibikin warna putih boleh gitu ya, tetap hitam nggak apa-apa ya, sesuai selera. Kemudian nanti teks ya, di beranda. Nah, kalau kurang apa namanya, kalau kurang ke tengah atau terlalu mepet bisa dispasi aja ya, bisa dispasi aja. Nah, ya sebentar. Jadi kemudian yang ini misalnya fitur itu cocoknya apa ya, fitur itu kayak boleh apa aja sih sebenarnya ya. Saya pakai ini aja, fitur attachment ya. Nah, di sini bisa double klik fitur. Kemudian apa lagi? Misalkan tentang kami ya. Tentang kami atau hubungi kami misalnya ya. Hubungi kami berarti chat ya. Ini misalnya hubungi kami. Nah, ini kurang lebar ya, atau letak ininya kurang. Nah, ini bisa diatur ya, spasi-spasi begitu ya. Hubungi kami apalagi ya. Kemudian misalnya beli sekarang ini suruh belanja gitu ya, atau belanja tulis belanja. Nah, ini misalnya untuk namanya menu utama ya, menu utama. Bisa saja kita gambarkan sub menunya ya, tapi untuk kali ini kita nggak dulu ya. Kemudian kita kasih tulisan, misalnya tulisan itu bisa pakai teks ini ya. Tapi kadang-kadang terfokus di tempat lain, ini jadi dikotai gini ya, misalnya perkenalkan aplikasi terbaik di dunia. Wah, terbaik di dunia, pakai seru ya. Perkenalkan, jangan huruf besar ya. Nah, biasanya bisa dibesar-besarin itu hurufnya ya. Nah, kemudian
untuk jangkauannya ini apa, jaraknya supaya betul-betul di tengah, Anda bisa setting ya dari ujung ke ujung gitu ya, supaya betul-betul di tengah. Kemudian berikutnya kita untuk slider gambar ya, slider gambar kita bikinnya pakai basic shape lagi, kasih kotak misalnya seperti ini ya. Nah, kasih kotak gini, kemudian kita kasih gini ya, slider gambar ya. Nah, ini untuk simbol slider Anda bisa menggunakan aduh saya lupa lagi namanya, kita cari aja ya sampai ketemu ya. Nah, di sini ya. Nah, ini ya. Ini ada namanya collapse dan ekspansi, misalnya bisa digunakan juga sih ya, sama aja. Ini bisa digunakan untuk simbol slider ya, slider gambar ya, slider gambar. Nah, kemudian mungkin perlu diwarnai ya, warnanya mungkin ini bisa slider gambar juga slider iklan ya biasanya ya. Nah, bisa diwarnai yang agak gelap ya, misalnya seperti itu ya. Atau lebih gelap lagi misalkan, misalnya lebih gelap lagi, saya kasih warna yang lebih gelap lagi misalnya ya, beginilah kira-kira ya. Nah, untuk bahwa ini menunjukkan sebuah gambar, maka harus dikasih garis ya, garisnya pakai yang sini ya, lain gini ya, jadi bisa dikasih garis supaya garisnya kelihatan kontras ya, dikasih warna putih lah garisnya ya. Ya mau agak tebal juga boleh ya, nanti tinggal dasis apa wignya bisa Anda tambahin misalnya ya, boleh juga. Nah, ini juga dari ke kiri ke kanan. Nah, sama ya, kemudian lainnya warna putih. Nah, untuk yang garis luarnya ini masih warna hitam ya, supaya sama kita beri warna yang sama lainnya ya, dengan yang warna dalamnya ya. Sudah sama belum ya? Tadi saya pakai yang mana? Yang ini ya. Nah, kemudian nih ya. Ya, misalnya begitu. Kemudian kita kasih kotak hitam, biasanya kan ada promosinya begitu ya. Kita kasih hitam misalnya basic shape-nya kotak lagi ya. Nah, keterangan gambar ya biasanya ya. Gambar, kemudian diberi warna hitam misalnya ya. Hitam, lainnya hitam juga. Nah, kemudian misalnya dikasih, ini garisnya masih putih ya, garisnya hitam. Nah, kemudian kita kasih tulisan, misalnya unduh uji coba gratis, free trial ya, unduh uji coba, ini karena bahasa Indonesia ya. Unduh uji coba gratis, gratisnya kita tebelin, kasih tanda seru ya, 3 kali ya. Oh ya, kenapa itu warnanya hitam ya tadi ya? Jadi hurufnya dibikin warna putih ya supaya kelihatan. Kemudian kasih keterangan ya, gratis tanpa tagihan selama 30 hari ya misalnya. Ya. Gratis tanpa tagihan 30 hari. Nah, misalnya ya. Nah, ini mungkin hurufnya agak kecil-kecil dikit ya. Kemudian warnanya juga agak abu-abu ya. Ya, misalnya ya. Jadi agak beda lah begitu dengan warna yang di atasnya. Ini bisa juga agak digedein ya supaya lebih mantap promosinya ya. Misalnya seperti itu, unduh uji coba gratis. Kemudian di bawah mungkin fitur-fitur dari aplikasi itu ya, kelebihan-kelebihannya bisa ditambah juga berupa gambar juga ya. Bisa pakai shape lagi ya, seperti tadi rectangle. Sini kita bikin 3 aja ya, kira-kira 3 itu seberapa ya, udah bikin dulu aja ya, terus nanti kita blok gitulah ya, kita perbesar kira-kira aja ya. Kalau bisa sejajar ya, Anda bisa menggunakan
shift ya, kurang lebih segitu ya. Pastikan bahwa ukurannya sama ya, pastikan bahwa ukurannya sama. Nanti supaya jaraknya betul-betul sama bisa pakai distribute position, distribute horizontally ya. Ini akan menjamin bahwa betul-betul ukurannya sama, jaraknya sama persis, bukan ukurannya ya tapi jaraknya. Nah nanti kemudian kita pilih warna yang mungkin lebih gelap gitu ya, misalnya begitu ya. Boleh juga ada garisnya, boleh juga enggak ya. Kemudian oke, saya pilih nggak ada, kita samakan aja ya, garisnya tadi sama aja ya. Oke seperti itu. Kemudian kita kasih garis juga. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah gambar ya. Oke, sebenarnya sih bikin satu dulu aja ya, baru di copy, lebih praktis ya daripada kita bikin 3 kali gitu. Nah ini warnanya, oh misalnya warnanya di sini ya, lain ya, warnanya mungkin agak boleh hitam boleh putih sebenarnya. Kalau hitam juga boleh tapi agak muda, atau warna putih juga boleh ya, bebas ya. Oke saya pilih warna putih aja. Ini kita pilih warna putih. Nah sebenarnya sih kalau mending dihapus saja ya. Nah kita mending buat grupnya tuh, kasih sekalian iklan ya, malah lebih bagus kalau sudah jadi satu bagian ya baru kita blok. Misalnya di sini ada tulisannya, oh di bawah, di belakang agak kacau itu jadinya ya, karena terhubung dengan kotak yang baru ini ya. Oke kita kasih warna agak gelap ya, agak gelap, tapi tidak segelap hitam ini ya, mungkin kurang lebih segini lah ya. Oke samakan warnanya. Tadi yang mana warnanya sama? Nah kayaknya itu deh, ingat-ingat ya warnanya ya. Ini kayaknya beda tapi nggak apa-apa, nggak terlalu kelihatan. Kemudian misalnya ada tulisan hemat waktu, misalnya hemat waktu ya, boleh dikecilin juga sih hurufnya ya. Ya Anda bisa mengklik ini ya, saya pakai shortcut ya. Anda kalau hafal shortcutnya juga bisa menggunakan shortcut. Ini pakai warna putih aja ya, atau agak gelap dikit. Nah kalau udah jadi kita copy ya, copy aja. Nah ini jangan lupa di grup ya, mungkin lebih bagus supaya tidak terjadi perpindahan. Grup nanti tinggal, kemudian jarak di tengah ini kira-kira lah ya. Nah seperti itu. Ini terlalu mepet ya, kesannya terlalu padat ya, kita kasih jarak juga. Oke, ini geser ya, jadi tadi ada kesalahan nih, kenapa kotaknya geser? Ini geser. Oke, ini hemat waktu, ini misalnya mudah digunakan, mudah digunakan, tebelin kali ya, biar tambah mantap, ditebelin aja, Ctrl B gitu ya. Ini juga mudah digunakan, terintegrasi misalnya. Ini kan promosi aplikasi. Ini gambar-gambar ini berarti kotak-kotak ini menunjukkan bahwa itu sebuah gambar. Ini kayaknya kurang tengah ya, kita atur supaya betul-betul tengah. Oke, kemudian misalnya di bawah ada tulisan baca blog kami misalnya, ini pakai teks saja ya. Oh, gitu ya, kotai harus dikotai. Baca blog kami, misalnya baca blog kami. Ini nanti dilebarin ya seperti ini,
rata kiri aja ya, rata kiri ya. Kemudian warnanya agak abu-abu lah gitu ya, tapi lebih tua, agak tua lah ya, misalnya begini ya. Kemudian kita kasih garis 3 ya. Oh, ini kotak jangan pakai line ya, ini kita no line. Kira-kira sejajar dengan atas ya, samakan ya dengan atas, dan kalau bisa ratanya sama, udah bisa menggunakan shift ya untuk mengatur supaya lebih pelan bergesernya. Kemudian kasih garis. Oh, ini garisnya belum hilang tadi, line no line ya. Oke, terus kita kasih bikin garis 3 ya. Ini juga kalau bisa seukuran ya. Kemudian kita copy ya, 3 baris juga cukup. Nah, kalau menghilang begini nggak bisa batalin ya. Ini tadi kenapa kok menghilang. Nah, seperti itu. Kemudian kita blok. Oh, garis ininya kok hilang garisnya. Send to back. Green line-nya agak kita tebelin ya biar kelihatan. Oke, kemudian tinggal di copy ya. Jadi kalau copy bareng juga bisa, nanti kita grup aja atau diratakan dulu ya, supaya betul-betul jajar line left ya. Kemudian kita grup garisnya juga. Oke, kita grup aja. Garisnya kayaknya ketebalan nih hitamnya ya. Nah, bisa kita rubah dengan warna yang lebih tapi yang atas jadinya bergaris. Kita ungroup dulu aja ya. Kita ungroup. Kemudian no line ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita grouping lagi ya. Kita grup. Oke, kita copy aja ya. Oke, sejajar dengan atasnya. Ini misalnya kirim tanggapan ya misalnya. Yang ini mohon sarannya misalnya ya. Mohon saran. Kirim tanggapan Anda misalnya ya. Mohon saran misalnya. Baca blog komen. Nah, itu oke misalnya ya. Kemudian mungkin butuh dikasih namanya status bar ya. Biasanya untuk copyright atau apa ya gitu ya. Kita warnanya gelap aja ya supaya kelihatan gitu. Hitam ya misalnya. Ya nggak terlalu hitam sih ya. Nanti di sini kasih tulisan copyright C Fairuz El Said 2021. Wah, biar keren ya gitu ya. Kita kasih warna putih aja ya. Nah, terlalu putih ya, agak gelap dikit deh, terlalu menyolok ya. Jadi kita kasih warna kayak gitu, agak redup. Nah, ini seperti ini. Jadi teman-teman bisa membuat di halaman yang lain ya. Nah, misalnya nih halaman beranda. Nah, karena ini halaman beranda, mungkin berandanya ditebelin juga boleh ya, supaya beda tuh ya. Ctrl B gitu, beda. Udah tebel ya.
tebel, nah gitu ya. Nah, beranda atau dikasih simbol yang berbeda yang lain, agak mati juga boleh, ini agak gelap juga agak gelap ya, mungkin lebih pas ya. Oh, itu memang lagi di halaman beranda ya. Nah, jadi kemudian tuh yang belanja ini mungkin warnanya hitam ya, lebih menarik gitu ya. Supaya menyolok merangsang orang untuk belanja misalnya. Saya kasih warna putih karena teksnya mau ini, juga kita kasih lainnya putih, ininya hitam ya. Wah, biar orang belanja sekarang. Belanja sekarang ya, belanja aja gitu ya. Nah, ini untuk menarik. Nah, kemudian ini membedakan untuk yang sedang terpilih, yang ini untuk menarik perhatian ya, karena tujuan utamanya adalah menjual gitu. Jangan lupa disimpan ya, file save as, terus misalnya desain beranda ya, desain front end. Oke, ini bisa Anda copy paste di Word ya. Ya, Ctrl A, Ctrl C, buka Word, di paste, bisa sudah selesai. Ini tadi contoh desain menggunakan Visio. Ya, minggu depan kita juga coba mendesain backend-nya ya, latihan mendesain backend-nya. Demikian sesi kali ini tentang bagaimana mendesain front end web menggunakan Visio. Jika Anda menyukai tayangan ini, silahkan di like, kemudian ikuti channel kami dengan subscribe dan nyalakan lonceng, sehingga kalau ada tayangan baru Anda dapat segera memperoleh informasinya. Dari saya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, matur nuwun.